Terima kasih Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Pemirsa, pasar kripto melesat dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin hari ini loncat tinggi setelah sebelumnya anjlok parah. Dalam 24 jam terakhir, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar Bitcoin bangkit lebih dari 2%. Harga Bitcoin bahkan sempat menyentuh $104.000 atau setara 1,73 miliar rupiah. Harga Bitcoin kembali menanjak setelah sempat anjlok ke level terendah sejak Juni. Meski demikian, penguatan tersebut tertahan seiring masih tingginya tekanan jual. Sekitar 30% posisi investor Bitcoin kini masih berada dalam kondisi rugi. Kombinasi aksi ambil untung dan ketidakpastian ekonomi global membuat pasar kripto kembali bergejolak setelah sempat mencetak rekor beberapa pekan lalu. Harga Bitcoin kembali mencatatkan penguatan signifikan dalam satu pekan terakhir. Pergerakan ini memicu optimisme baru di pasar aset digital global termasuk di Indonesia yang kini tengah membangun ekosistem kripto dengan regulasi dan pengawasan yang semakin jelas. Lantas seperti apa arah dan masa depan industri aset digital di Indonesia? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Direktur Utama CFX, Bapak Subani. Pak Bani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di hari ini. Terima kasih, Mbak Ellen. Ya, Pak Bani, kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini memang industri kripto tumbuhnya pesat sekali ya. Sekarang sudah ada regulasi, sudah ada lembaga pengawasan juga, dan sudah ada bursa resmi ya, seperti CFX. Betul. Anda melihat seperti apa perkembangan industri kripto sejauh ini? Kalau kita melihat ya, perkembangan kripto terutama untuk di Indonesia, ini luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang P2SK yang pada tahun 2023 itu mengharuskan adanya lembaga SRO seperti bursa, lembaga clearing, dan lembaga kustodian untuk turut dalam pengaturan di ekosistem kripto di Indonesia. Dan ini akan menjadikan ekosistem kripto di Indonesia semakin lengkap. Ya. Karena sekarang dengan adanya bursa yang melakukan pengawasan dan juga lembaga clearing yang bertugas untuk mengamankan fiat nasabah dan juga lembaga kustodian yang mengamankan aset kriptonya, ini akan menambah kepercayaan masyarakat atau investor untuk bertransaksi atau melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Baik, baik. Fondasinya sudah cukup matang begitu ya, Pak Bani? Sudah komplit. Sudah komplit. Tapi apa sebetulnya tantangan utama dalam ekosistem industri kripto di Indonesia saat ini? Ya, memang masih banyak beberapa tantangan, termasuk salah satunya yang paling penting adalah edukasi dan literasi. Karena literasi akan aset kripto ini masih tergolong rendah. Itulah salah satu tugas bursa. Kita harus sangat agresif melakukan literasi dan edukasi ke masyarakat. Pentingnya untuk mempelajari masyarakat atau investor mana yang memang platform yang berizin di Indonesia. Pada saat ini ada 25 yang sudah memperoleh izin dari OJK. Ya. Dan itu kunci dari bagaimana kita bisa meminimalkan resiko atas misalkan penipuan. Ya. Daftar aset kripto juga diatur yang bisa diperdagangkan secara resmi di Indonesia, dan itu pun bursa juga turut menginformasikan kepada masyarakat, salah satunya melalui website kami di cfx.co.id. Jadi bisa dilihat di mana masyarakat bisa membeli atau menjual aset kriptonya yang sudah berizin dan juga asetnya apa aja. Oke, bisa diakses dan juga bisa dipelajari begitu ya. Betul. Karena memang selain literasi ini banyak juga masyarakat yang beranggapan kalau kripto ini instrumen investasi yang cukup kompleks begitu untuk dipelajari dan dipahami. Menurut Anda apa sebetulnya langkah yang bisa dilakukan agar bisa memperluas jangkauan investor-investor retail lagi di industri kripto? Ya, memang yang nomor satu adalah balik lagi kepada para investornya atau
masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto untuk pelajari dulu. Jangan karena ikut-ikutan atau FOMO, tapi asal beli aja. Jadi pelajari dulu apa itu aset kripto, bagaimana tingkat resikonya, volatilitas harganya. Lalu untuk kedepannya, menurut saya ini sekarang sudah berkembang cukup baik mengenai adopsi rate aset kripto di Indonesia. Karena kita tahun ini sudah berada di peringkat 7 secara global untuk adopsi rate di aset kripto. Jadi antusias dari masyarakat Indonesia cukup besar. Dan ini tugas kita menjadi lebih besar lagi. Ya, karena industri kripto ini sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang sedang hype-hype-nya begitu ya, Pak Bani. Apalagi kita tahu tahun ini juga cetak rekor lagi Bitcoin ya. Pak Bani, kita lihat juga selain dari sisi investor, kemudian ekosistem, bagaimana sebetulnya kontribusi CFX dalam menciptakan perdagangan aset kripto yang aman, transparan, dan juga teregulasi? Ya, memang kita hadir di tengah masyarakat itu atas amanat dari pemerintah untuk mengamankan investasi atau dana masyarakat yang masuk ke investasi kripto. Di sini kami melakukan, memang salah satu tugas fungsi utama kami melakukan pengawasan. Apapun yang diperdagangkan aset kripto Indonesia harus sudah diawasi. Oleh karena itu kita melakukan banyak pengawasan seperti transaksi monitoring, lalu kita juga ada pengecekan atas aset-aset yang di listing, dan ini kita lakukan real time. Aset kripto itu diperdagangkan 24 jam. Jadi nggak ada liburnya. Iya, always moving ya. Sehingga kita develop sistem yang memang untuk memungkinkan kita bisa memonitornya 24 jam. Ini semata-mata memang untuk mengawasi perdagangan dan menjaga integritas industrinya. Kita mesti transparan. Dan hasil pengawasan ini selalu kita laporkan ke regulator, dalam hal ini OJK. Dan yang paling penting adalah fiatnya atau dana masyarakat itu sudah secara transparan dipegang 100% di lembaga clearing. Jadi bukan diperdagang lagi. Lalu aset kriptonya yang diperdagangkan itu dipegang oleh lembaga kustodi. Sehingga perdagangan ada di pedagang, namun elemen yang lainnya terpisah, tidak ngumpul di satu tempat. Nah, ini juga menarik untuk kita ketahui juga dari sisi operasional bursa, dalam hal ini CFX. Sebelumnya kan memang dalam pengawasan kripto ini dipegang oleh Bapepti begitu ya, Pak Bani? Betul. Lalu kemudian berpindah ke OJK. Ada perbedaan tidak sejauh ini? Sebetulnya sama-sama baik itu Bapepti atau OJK sama-sama mengeluarkan regulasi-regulasi yang tujuannya untuk dana masyarakat aman, kepastian hukumnya ada, lalu integritas industrinya dijaga, transparansinya ada. Yang kami melihat bahwa pihak OJK pun juga mengeluarkan regulasi yang kalau kami ambil contoh POJK nomor 27 tahun 2024, itu banyak juga yang mengikuti apa yang sudah ada di Perba sebelumnya, sehingga nafasnya sama lah. Namun tetap kedepannya pasti ada lagi ruang untuk penguatan lagi, dan ini memang karena industri kripto ini sangat dinamis, sehingga regulasi pun juga harus mesti cepat tanggap dalam mengikuti perkembangan ini. Dan kami melihat Indonesia ini sudah mempunyai regulasi yang cukup baik, malahan kita melihat satu-satunya negara yang mempunyai SRO dalam industri aset kripto ini baru Indonesia. Ini yang pertama, dan the only one. Sehingga kita lebih terdepan lah dalam hal bagaimana mengatur agar industri ini lebih transparan, aman, dan ada kepastian usahanya. Baik, Pak Bani, dialog semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, dialog akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Nusantara Economic Updates akan kembali.